Bacaan dari kitab kedua Samuel. Waktu itu Absalom putra Daud memberontak. Maka datanglah seseorang kepada Daud, katanya, "Hati orang Israel telah condong kepada Absalom." Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawai yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem, "Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, jangan sampai kita tidak dapat luput dari tangan Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia tidak dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita, serta memukul kota ini dengan mata pedang." Maka Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Ia mengenakan selubung kepala, dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing mengenakan selubung kepala, dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika Raja Daud sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawainya ia lempari dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. "Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan kini menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sungguh, engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah." Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, "Mengapa bangkai anjing ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Tak usahlah campur tangan, hai anak Seruya. Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan bersabda kepadanya, 'Kutukilah Daud,' siapakah yang akan bertanya, 'Mengapa engkau berbuat demikian?'" Kata Daud pula kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku saja ingin mencabut nyawaku, apalagi si orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhanlah yang telah bersabda kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalasku dengan sesuatu yang baik sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Demikianlah Daud melanjutkan perjalanan bersama orang-orangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, betapa banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku." Tetapi Engkau Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku, Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku. Maka aku dapat membaringkan diri dan tertidur, dan kemudian bangun lagi sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru.
Bangkitlah ya Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka akan menceritakan hal ihwal Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus, tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka
segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam bacaan Injil kita mendengarkan suatu kisah yang sangat luar biasa, di mana Tuhan Yesus mengusir atau mengeluarkan roh jahat dalam diri seseorang yang telah sekian lama orang itu di dalam dirinya dirasuki oleh roh jahat. Tetapi ada hal lain juga yang juga bisa kita renungkan, bahwa kekuatan-kekuatan jahat, roh-roh jahat itu juga mengakui memiliki ketakutan akan kuasa Yesus. Ini mau mengajarkan kepada kita semua bahwa sejatinya kuasa ilahi atau kuasa Allah melampaui segala sesuatu. Kuasa Yesus telah membebaskan setiap orang yang hidupnya terbelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh kuasa-kuasa kejahatan. Kuasa Yesus telah membersihkan hati setiap orang, sehingga siapapun yang awalnya terikat oleh kegelapan-kegelapan pada akhirnya dibukakan ke dalam misteri cahaya dan terang. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai manusia, pergulatan kita menghadapi, berjumpa dengan kekuatan-kekuatan, kejahatan-kejahatan, kegelapan. Bisa saja kita mudah jatuh ke dalam dosa, tidak pernah bisa kita hindari, dan itu akan senantiasa ada sampai kita hidup di dunia ini. Antara kebaikan dan kejahatan selalu berjalan bersamaan, antara kesucian dan kedosaan dia akan selalu ada bersama-sama. Maka di sini kita diajak untuk senantiasa menempatkan diri kita ke dalam kuasa-kuasa ilahi, ke dalam kuasa-kuasa Yesus sendiri, supaya hati kita senantiasa dibersihkan, dikuatkan, sehingga kita tidak bersekutu, kita tidak menempatkan hati kita ke dalam kuasa-kuasa kegelapan yang jelas-jelas membuat kita bisa jatuh ke dalam maut. Kuasa jahat setan saja mengakui kealahan Yesus, kemahakuasaan Yesus. Bagaimana dengan kita semua adalah orang-orang yang percaya? Saudara-saudari yang terkasih, kuasa ilahi senantiasa menolong, membebaskan, membersihkan, dan melepaskan dari segala ikatan, kejahatan-kejahatan dan dosa. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mohon kepada Tuhan supaya lewat kuasa ilahinya kita pun senantiasa dikuatkan, dibersihkan, dan ditopang dengan kuasa Roh Kudus-Nya, supaya hati kita sungguh-sungguh dibebaskan, dilepaskan, dan diterangi, sehingga menjadi orang-orang Kristiani yang senantiasa memancarkan kebaikan dan cahaya dimanapun kita berada.